Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa kembali di mata kuliah Public Relations atau kehumasan. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Bapak Ibu, teman-teman semua sehat selalu ya, dan terus semangat untuk mengikuti perkuliahan kita di minggu ini. Oke, setelah minggu lalu kita membahas apa saja ya materi atau pokok bahasan topik yang akan kita pelajari satu semester ya ke depan. Nah, seperti yang sudah Bapak Ibu pahami bahwa mata kuliah Public Relation ini untuk khususnya internship ya atau magang bertujuan pada akhirnya adalah membuat suatu laporan tentang praktek kehumasan yang ada di instansi atau di tempat kerja Bapak Ibu dan teman-teman masing-masing. Tapi sebelum menginjak ke pertemuan 3 dan 4, yaitu membuat pertanyaan interview ketika nanti kita akan melakukan observasi di bidang kehumasan di masing-masing instansi. Sebelumnya saya akan memberikan pemahaman terlebih dahulu terkait dengan apa yang dimaksud kehumasan itu sendiri ya, definisi dari public relation, juga tentang apa saja yang dimaksud dengan tujuan public relations, terus syarat-syarat menjadi seorang humas, petugas humas, juga fungsi dari public relation itu sendiri seperti apa. Baik, kita akan awali dulu dengan definisi kehumasan. Nah, definisi kehumasan atau pengertian dari kehumasan itu sendiri menurut IPR, Institute Public Relations, adalah praktek kehumasan. Ya, jadi public relations itu adalah sebuah praktek kehumasan yang dilakukan secara terencana, termanage dengan baik ya. Jadi di planning dengan baik kegiatan kehumasan ini. Dan juga dilakukan terus-menerus dari waktu ke waktu dan rutin ya, untuk menciptakan atau mempertahankan citra yang baik gitu ya, niat yang baik dari perusahaan itu sendiri atau instansi itu sendiri. Juga menjaga sebuah sikap saling pengertian di antara dua pihak organisasi yang memiliki humas, juga pihak luar masyarakat yang sadar akan adanya organisasi tersebut. Nah, sifatnya kegiatan kehumasan ini timbal balik atau mutual understanding. Kenapa bisa timbal balik? Karena tujuan dari humas adalah memberikan pengertian ke masyarakat ya, bahwa organisasi yang ada ini punya niat-niat yang baik, punya tujuan-tujuan yang mensejahterakan masyarakat. Jadi perlu masyarakat itu diinformasikan oleh sesuatu atau diedukasi oleh suatu informasi yang sifatnya hal yang baik-baik gitu. Kenapa timbal balik? Karena harus menginformasikan ke pihak masyarakat, dan juga masyarakat juga menangkap pemahaman itu harus sesuai yang diharapkan oleh si pemilik organisasi. Begitu kan, sayang kalau misalnya kita memberikan informasi misalnya di kampus ya, pasti ada kehumasan bahwa akan ada pembukaan mahasiswa baru, akan ada upacara dies natalis gitu, ulang tahun hari jadi kampus. Jadi mengadakan beberapa event, misalnya donor darah atau event bagi-bagi hadiah. Nah, untuk menginformasikan tentu saja ini kan hal yang baik, informasi yang baik ke masyarakat perlu diinformasikan. Jadi yang menginformasikan biasanya bagian kehumasan, karena dipublikasikan ya, publikasi, informasi itu semua ada di bagian kehumasan. Yang bikin baliho, yang bikin press release di media, itu bagian kehumasan. Makanya disebut hubungan timbal balik. Nanti masyarakat pasti memberikan respon, oh ada acara nih, misalnya kampus A atau kampus B lagi bikin acara, ternyata
ada bagi-bagi hadiah, bagi-bagi makanan misalnya, atau ada charity yang lain. Nah itu kan timbal balik, jadi paham apa yang akan dilakukan perusahaan ini gitu ya. Oh ada kegiatan ini karena tujuannya ini. Nah itu yang dimaksud dengan timbal balik. Baik, untuk ciri-ciri public relations. Nah, ciri-ciri public relations ini ada 4 ya ciri-cirinya. Jadi kemarin ada yang bertanya, Bu, apakah hubungan masyarakat atau kesejahteraan masyarakat di bagian kelurahan kalau nggak salah ya. Memang namanya humas itu Bapak Ibu dan teman-teman macam-macam. Bisa disebut kesejahteraan masyarakat atau Kesra, ada juga yang dia gabung ya sama departemen lain. Nah itu berbeda setiap institusi, tetapi ciri-cirinya bisa kita lihat di 4 poin berikut. Yang pertama, yang disebut dengan public relation itu sendiri sebetulnya adalah cabang dari ilmu komunikasi. Otomatis di situ banyak kegiatan berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan komunikasi, menginformasikan sesuatu, mengkomunikasikan informasi gitu ya, atau banyak yang berkaitan dengan public speaking gitu ya, speaking atau berbicara kepada halayak, baik sifatnya public speaking yang verbal berbicara, atau sifatnya yang gerakan gestur, atau juga yang verbal non tertulis seperti media, menulis di koran, berita atau sosial media, membuat artikel. Jadi itu ciri-ciri kehumasan. Jadi tugasnya menginformasikan berita, menginformasikan sesuatu. Nah, karena dia cabang ilmu komunikasi, jadi otomatis itu adalah bagian kehumasan. Lalu ciri yang kedua adalah citra perusahaan. Nah, citra perusahaan di kegiatan PR merupakan objek apa yang ingin dicapai, apa yang ingin didalami atau yang difokuskan. Itu adalah citra. Kenapa citra perusahaan? Setiap orang pasti punya tujuan bahwa dirinya ingin dinilai yang baik-baik ya ke masyarakat dan teman. Demikian juga dengan organisasi. Kalau perusahaan atau kita punya usaha, kita pasti berusaha untuk bisa usaha kita itu dikenal dengan hal yang baik-baik gitu. Nama perusahaan kita inginnya dikenal dengan sesuatu yang positif, image yang positif gitu. Nah, ini sama tugasnya PR ini adalah menciptakan image yang baik ke masyarakat. Caranya itu tadi dengan cara mengkomunikasikan dan juga menghandle atau memberikan suatu konfirmasi semisal ada terjadi insiden atau masalah ya yang membawa bisa menjatuhkan nama baik perusahaan. Jadi yang mengklarifikasi, meluruskan, menginformasikan kembali gitu ya, itu adalah bagian kehumasan seperti itu. Nah, citra perusahaan ini ya di sebuah institusi itu memiliki sumber daya atau memiliki berbagai aset, resource atau sumber ya, sumber yang pada akhirnya bisa menciptakan suatu image gitu. Sumber dayanya macam-macam, ada sumber daya manusia. Jadi untuk bisa mengembalikan suatu nama baik itu butuh orang yang kemampuan melihat peluang itu, bagaimana cara berbicaranya, kapan timing yang tepat memberikan berita ke media. Nah, itu kan hal-hal yang berkaitan kemampuan dari sumber daya manusia yang dimiliki. Lalu ada juga sumber daya keuangan, misal di kehumasan diberikan budget cukup banyak. Otomatis ketika ada masalah yang berkaitan dengan nama baik perusahaan, karena ada komplain misalnya dari konsumen, otomatis kan komplainnya, apalagi era sekarang ya, kalau komplainnya di media sosial dampaknya sangat luas sekali ke citra perusahaan. Nah, ini tergantung lagi cara orang-orang di humas ya, kemampuan orang-orang SDM di humas ini menangkal hal-hal demikian.
Dan cara yang dipilih itu tergantung juga budget keuangan. Misalnya budgetnya hanya cukup untuk di sosial media, tidak bisa di TV gitu. Misalnya ingin mengklarifikasi bahwa tuduhan itu tidak benar, bahwa produk kami itu tidak seperti yang dibicarakan, itu hanya salah paham. Kami sudah memediasi, saling mengkomunikasikan, dan ada permintaan maaf terkait konsumen misalnya. Nah, itu kan tidak bisa kita memilih media yang di luar budget kemampuan yang diberikan oleh pucuk pimpinan ya, manajer yang diberikan ke kehumasan. Misalnya budgetnya hanya cukup untuk klarifikasi di sosial media dengan menuliskan artikel misalnya. Kalau budgetnya besar, bisa saja klarifikasinya di TV, di televisi gitu ya, atau di berita. Itu otomatis berbeda dengan budget yang sudah dimiliki gitu. Juga termasuk peralatan, juga pengetahuan. Nah, itu kembali lagi ke sumber daya, karena ini semua saling berkaitan. Lalu ciri yang ketiga adalah mitra perusahaan sebagai subjek. Subjek di sini adalah yang akan kita ajak untuk bekerja sama atau kita jadikan partner keseharian kegiatan kehumasan itu sendiri. Itu disebut dengan subjek. Di subjek ini bukan yang ingin disasar dituju, tapi sebagai partner berkegiatan. Nah, mitra bagian dari operasional institusi. Jadi kegiatan kehumasan itu tidak bisa berjalan sendiri. Misalnya di kampus ada bagian kehumasan nih, atau di setiap fakultas ada ya, atau di setiap usaha, itu ada di setiap kantor. Tapi dia nggak bisa kerja sendiri sebagai humas gitu. Dia harus bekerja dengan pihak lain gitu ya. Pihak lain ini bisa jadi adalah kantor media, misalnya bekerja sama dengan beberapa perusahaan media komunikasi, misalnya koran gitu ya, atau juga televisi. Biasanya sih media berita ya. Mitra perusahaan yang paling umum dan wajib dijalin dengan bidang kehumasan itu adalah mitra yang berkaitan dengan usaha di bidang media massa gitu ya, di bidang media massa. Jadi macam-macam. Kalau sampai perusahaan itu mitra terdekatnya misalnya di bidang kehumasan ya, di bidang kehumasan itu mitra terdekatnya misalnya televisi besar. Misalnya setiap ada masalah dia langsung berikan informasinya, klarifikasinya ke TV A, TV B gitu. Nah, otomatis kita bisa lihat ini perusahaan yang punya budget besar gitu ya. Perusahaan skalanya pasti nggak main-main, skala nasional, skala internasional, karena bagian kehumasannya selalu punya kerjasama dengan media massa ya, perusahaan media massa yang cukup juga skalanya besar begitu. Lalu yang keempat, tujuan bersama kedua pihak gitu. Nah, ciri-cirinya dari PR itu otomatis tidak bisa hanya satu sisi ya. Tujuan PR itu kan memberikan informasi ke masyarakat, otomatis masyarakat juga butuh info ya. Tujuan masyarakat itu sebenarnya apa sih ketika hidup berdampingan dengan suatu perusahaan atau instansi besar ya. Nah, apapun itu, baik instansi yang bersifat milik pemerintah ataupun bersifat mencari keuntungan seperti swasta ya, mencari profit. Mereka berdampingan hidup itu punya tujuan sendiri-sendiri. Masyarakat pasti juga butuh benefit atau keuntungan apapun itu berkaitan kesejahteraan ya, yang diberikan dari perusahaan itu. Dan biar dapat suatu benefit, otomatis butuh sebuah informasi, butuh sebuah kegiatan yang bisa mereka akhirnya tangkap maksudnya apa sih perusahaan ini bikin kegiatan A, misalnya donor darah gitu ya. Oh, ingin membantu kita, oh bikin pasar murah misalnya dalam kegiatan ulang tahun perusahaan misalnya. Nah, informasi ini, kegiatan ini difasilitasi, misalnya ada pihak-pihak yang akhirnya mendatangi masyarakat. Nah, untuk bisa mengisi stand di situ untuk kegiatan. Nah, ini kan otomatis adalah tujuan dua pihak gitu ya. Tujuan dari perusahaannya supaya ada nama baik yang terus terjaga, dan sedangkan tujuan dari masyarakatnya yaitu untuk bisa terus sejahtera, mendapatkan pemasukan, mendapatkan kebutuhan hidup itu terpenuhi. Jadi itu ada dua hal yang berbeda dan sama-sama dipenuhi di satu titik itu. Oke, itu yang dimaksud ciri-ciri.
Nah, sebenarnya kalau menurut Frank Jeffkins di tahun 95, Frank Jeffkins sendiri berbicara tentang definisi kehumasan. Menurut Jeffkins, kehumasan itu sebuah the all of process communication. Sebenarnya kehumasan adalah the all process of communication. Semua proses kegiatan komunikasi yang termanage, yang terencana, baik rencananya secara ke dalam perusahaan maupun keluar perusahaan. Perencanaan itu juga harus dipahami oleh orang-orang yang ada di perusahaan, juga oleh bidang kehumasan itu sendiri, sehingga yang keluar atau ke masyarakat juga sampai pada tujuan yang diharapkan. Tidak mungkin ya punya rencana hanya bagian kehumasan saja yang tahu. Misalnya mau press conference karena kemarin terkait aduan dari komplain konsumen terkait produk, sehingga penjualannya jadi menurun karena image-nya jadi kurang oke, misalnya ya. Kayak kasus Eiger kemarin itu otomatis bagian kehumasannya yang harus bekerja keras memulihkan ya, sehingga CEO-nya pun juga turun tangan, dan pasti juga itu yang dimaksud ke dalam ya. Jadi tidak ada bagian kehumasannya, tapi CEO juga ya yang ke dalam itu, jadi pihak-pihak lain yang terkait juga ikut membantu turun tangan juga untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan dampak dari citra perusahaan yang dihasilkan dari adanya insiden tersebut. Nah, sebenarnya menurut menurut ciri-ciri dari Frank Jeffkins ada 6 kalau melihat tanda-tandanya nih kehumasan atau bukan gitu ya. Kalau tadi secara umum, ciri-ciri yang secara umum ada 4. Kita lihat ada sebuah informasi keluar masuk di situ ya, mengkomunikasikan. Terus kita perusahaan sebagai tujuan, mitra sebagai partner kerja, seharian di humas juga memenuhi tujuan kedua pihak. Lalu untuk ciri-ciri menurut Frank Jeffkins sendiri itu ada 6 ya. Yang pertama disebut deliberate. Deliberate ini artinya kegiatan PR dasarnya itu disengaja, yaitu tadi terkait dengan perencanaan. Jadi nggak mungkin kita memberikan suatu informasi ke masyarakat nih, ada info yang harus disebar ke masyarakat itu serta-merta atau tidak terduga, tidak mungkin, pasti di planning dulu. Jadi masuk juga kaitannya dengan planet yang kedua. Planet ini artinya kegiatan PR ini harus dipahami, direncanakan, dan juga harus rapi. Rapi dalam artian semua orang yang terkait dengan informasi yang akan dilakukan kegiatan kehumasan tuh semua pihak paham, tahu itu ya, akan melakukan suatu publikasi misalnya. Jadi terencana. Yang ketiga adalah performance. Ciri-ciri ketiga dalam kehumasan adalah sebuah kegiatan gitu. Ini adalah kegiatan gitu. Kegiatan yang efektif, yang didasari pada kebijakan dan penampilan sesungguhnya. Nah, nanti kita akan lihat ketika orang press conference gitu ya, ketika orang berbicara mengklarifikasi, kita kan pasti menilai utuh orang tersebut ya. CEO-nya aja sampai turun tangan misalnya membenarkan atau mengkonfirmasi atau mengklarifikasi. Kita akan lihat dia penampilannya gimana, cara ngomongnya, bahkan bahasanya itu kita bisa nilai. Bahkan sekarang semakin tajam ya netizen menilai seseorang gitu. Itulah pentingnya performance. Dia tulus enggak kalau ngomong seperti itu, bahasa yang dia gunakan itu mengena, pas, tidak bisa diterima di masyarakat. That is performance ya, yang berkaitan dengan PR, kehumasan. Lalu yang berikutnya ciri public interest. Ciri dari kehumasan ada kaitannya dengan kepentingan publik atau keinginan dari publik itu sendiri ya. Alasan mendasar dari kegiatan PR itu memenuhi keinginan masyarakat. Tuh tadi yang sudah
hampir sama yang dibicarakan ya, tujuan bersama masyarakat tuh inginnya dapat informasi yang jelas, mendapatkan peluang-peluang agar bisa meningkatkan kesejahteraan gitu ya. Jadi ada kebutuhan masyarakat juga yang terpenuhi dari kegiatan kehumasan. Lalu yang berikutnya two-way communications. Jadi ini adalah proses komunikasi dua arah. Tidak mungkin yang namanya kehumasan itu satu arah, pasti ada respon ya, ada feedback. Kalau kita sudah klarifikasi, kita juga harus bisa menerima respon, menanggapi respon dengan baik, dengan etika yang benar. Yang ketujuh, management functions. Artinya di sini adalah bagaimana kegiatan kehumasan dinilai dari kegiatan manajemen perusahaan yang semestinya. Jadi apapun yang dilakukan bidang kehumasan ini adalah bagian dari fungsi manajemen itu sendiri. Proses manajemen kan ada planning, ya ada organizingnya, ada perencanaannya, ada bagaimana mengorganisir orangnya. Misalnya kita rencanakan akan melakukan publikasi gitu, tanggal sekian isinya kontennya yang akan dipublikasikan terkait informasi apa gitu. Siapa akan mempublikasi kapan, nanti diorganisir gitu ya. Itu disebut dengan proses manajemen. Lalu seorang public speaker yang hidup dan kerjanya di kegiatan bidang kehumasan itu seperti apa sih gitu ya. Orang-orangnya harus bagaimana, ciri-cirinya yang bisa pas untuk bekerja di bidang kehumasan dan seorang public speaker gitu ya, misalnya di bidang kehumasan. Tentu saja orang yang mampu berkomunikasi ya, yang pertama. Mampu berkomunikasi untuk semua jenis komunikasi, tapi kan tergantung kembali ke perusahaan ya. Diharapkan memang ketika dia masuk di bidang kehumasan, kerja di bidang kehumasan, dia mampu untuk menggunakan kemampuan semuanya ya berkaitan dengan komunikasi, baik komunikasi berbicara, verbal yang berbicara ataupun verbal yang tulis. Juga bagaimana gestur, bagaimana melampirkan pakaian yang oke, image yang oke, berkata-kata yang oke gitu ya, beretika yang mantap misalnya. Nah, itu adalah skill berkomunikasi. Lalu yang berikutnya adalah kemampuan untuk memanage ya, ability to organize. Oh ya, tadi yang mampu berkomunikasi ini contohnya adalah menulis konsep iklan gitu ya, layanan di masyarakat, menulis brosur. Sekarang yang paling banyak dicari adalah konten ya, content writer, copywriter atau content writer. Jadi bagaimana menjaga membuat tulisan di sosial media ya, di Facebook, di Instagram, di Twitter, untuk bisa terus memberikan informasi terkait kegiatan-kegiatan perusahaan ya, apapun itu, bisa iklan dan sebagainya. Nah, disitulah kegiatan kehumasan. Juga wawancara ya, komunikasi lisan, membuat bagaimana berbicara dengan wartawan. Nah, itu mampu berkomunikasi. Lalu mampu memanage, di sini yang dimaksud adalah memanage permasalahan yang saat itu sedang terjadi yang terkait dengan bidang humas gitu ya, termasuk menyusun rencana kegiatannya seperti apa ketika wartawan pada datang meminta jadwal untuk wawancara, kan otomatis bagian kehumasan yang harus menghandle gitu. Yang ketiga, mampu bergaul dan membangun relasi. Nah, ability to get on with people. Nah, kemampuan bergaul dan membangun relasi ini artinya mampu bekerja sama dengan semua jenis karakter manusia ya, manusia atau orang. Harus mampu menjaga komunikasi juga yang baik seperti apa, menjaga bagaimana etika itu tetap ketika berbicara harus objektif, tidak menjatuhkan pihak yang lain dan pihak yang saat itu sedang dijadikan mitra, misalnya dijadikan subjek itu ya. Mampu menjaga komunikasi yang baik dengan orang yang berbeda karakter, komunitas beda karakter, ataupun yang sama tingkatannya atau berbeda level misalnya. Lalu yang keempat, syarat dari seorang yang
harus bekerja di public relations adalah personality integrity, atau punya kepribadian yang jujur, utuh gitu ya, dan juga punya banyak imajinasi, ide yang kreatif. Kenapa seorang yang bekerja di kehumasan harus punya pribadi jujur gitu ya? Karena kalau tidak jujur, beritanya nanti yang dia tulis adalah berita hoax, berita yang menyebarkan kepalsuan, otomatis merugikan masyarakat ya, karena tidak benar gitu. Lalu kenapa butuh juga kepribadian yang kredibel, yang tinggi? Karena orang jujur itu, orang bisa dipercaya itu otomatis kan dia punya karakter yang mampu untuk menyajikan hal-hal yang aktual, faktual, dan itu fokus pada hal-hal yang benar, itu kredibel. Ya, yang bisa dipercaya dan juga diandalkan gitu ya. Dipercaya masyarakat itu tidak gampang. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman, membangun image itu sungguh sulitnya minta ampun ya. Kalau sudah jatuh itu membangunnya setengah mati. Misalnya kita amit-amit ya, misalkan kalau suka nonton sinetron tuh khilaf gitu, tidak sengaja membunuh atau tidak sengaja korupsi karena kepaksa butuh duit. Nah, otomatis kalau udah ketangkap, kebuka, kedoknya kita dimasukkan ke pengadilan, udah terbukti misalnya dijatuhi hukuman, kan otomatis sudah negatif ya image-nya, sudah jadi seorang yang jelek gitu di mata masyarakat. Lalu kita tobat misalnya di penjara gitu ya, kan amit-amit ya, ini contoh aja, misalnya dibina, lalu kita sadar kita tidak akan mengulangi hal itu dan kita benar-benar menyesal gitu. Lalu kita akan kembali ke masyarakat. Nah, orang menerima kita susah setengah mati ya, walaupun niat kita itu tulus, kita tidak akan seperti itu. Yang orang tuh nggak akan bisa gampang percaya dan tidak tahu. Orang tahunya kita jahat. Nggak semua orang tahu niat kita sudah berbeda. Tidak, dulu kita sudah berubah. We are different. Kita udah change. Itu orang nggak bisa langsung serta-merta believe, percaya. Itu yang susah, karena dalamnya hati manusia bagai lautan, gak bisa orang langsung paham, bisa baca pikiran. Jadi yang mereka tahu, yang mereka lihat, mereka dengar. That is the how difficult to maintain good image. Yang orang lihat, yang orang dengar itu gitu. Jadi bahayanya di situ. Jadi jaga image sebaik mungkin. Itu kita sebagai pribadi, apalagi perusahaan. Wow, it's the hardest work ya, job. Otomatis perlu yang namanya PR. Untuk itulah PR ada, untuk itulah kehumasan ada, memaintain sebuah image begitu ya, supaya tetap baik, supaya bisa dipercaya. Lalu bagaimana dengan kaitannya syarat imajinasi? Nah, orang yang banyak ide, kreatif, itu artinya dia wawasannya luas ya, suka baca, suka nonton berita juga, mengetahui informasi dari banyak pihak ya, otomatis dia punya banyak knowledge, informasi. Ketika diwawancara juga otomatis punya pengetahuan yang berbeda dengan yang tidak suka baca, misalnya tidak suka mendengar, tidak suka observe gitu, observasi. Otomatis orang yang banyak pengetahuan cenderung dia itu bijaksana, kecenderungannya ya, walaupun tidak semua, tergantung yang dibaca ya. Kebanyakan wise, bijaksana, jadi penuh kehati-hatian ya ketika wawancara. Jadi butuh orang seperti itu ya, orang kreatif, orang yang suka baca, banyak info, tapi bacanya baca hal yang positif ya, yang setidaknya membangkitkan pengetahuan untuk berkreasi ke hal yang positif. Nah, itu otomatis dia akan bisa sedikit lebih bijaksana memilih kata, menjelaskan, dan beretika gitu ya. Jadi dia bisa tahu benang merah ketika ada persoalan yang rumit sekali terjadi di perusahaan. Jadi mana yang harus diinformasikan, mana yang tidak, mana yang memang penting untuk masyarakat ketahui, dan mana yang itu rahasia perusahaan. Jadi disitulah kenapa butuh orang-orang punya wawasan luas yang dia juga kreatif dan penuh imajinasi. Oke, lanjut lagi untuk tujuan. Tujuan dari public relation, tujuan dari kehumasan. Tadi sudah disinggung ya, itulah fungsi dari kehumasan, menciptakan image, maintaining image gitu. Itu yang utama sih, maintaining image.
Tadi kalau mau dijabarkan ada 4 sebenarnya Bapak Ibu. Kenapa image harus dijaga gitu ya? Kenapa kita ini mati-matian menjaga nilai yang ada di kita sendiri. Tapi ada orang nggak peduli dengan image-nya ya. Yang penting saya jadi diri sendiri. Kalau untuk perusahaan tidak bisa. Perusahaan harus dimanage dengan baik. Walaupun dia perusahaan ingin jadi perusahaan yang nggak peduli ya. Karena di dalam perusahaan banyak sekali orang yang harus dikasih makan gitu ya. Banyak sekali orang yang bergantung dengan perusahaan itu, otomatis harus baik. Jadi tidak mungkin perusahaan itu bisa seenaknya saja membawa nama. Jadi yang pertama adalah pengertian publik. Nah, pengertian ini sebenarnya perusahaan harus bisa memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang akan memberikan dampak dan manfaat untuk masyarakat. Jadi publik itu harus diberikan informasi itu. Misalnya kayak perusahaan apa ya? Contohnya PT Pertamina atau PT maskapai penerbangan lah gitu. Otomatis kan kita bertanya, ini apa sih tujuannya dia tiba-tiba bangun perusahaan, kok ada wirawiri di kehidupan kita? Oh, ternyata membantu kita untuk mobility, kita akan pergi ke suatu tempat, oh ada transportasi ini, makanya ada perusahaan ini. Jadi kita jadi tahu tujuan dari perusahaan itu ada. Ya tadinya kan pasti cari-cari ya, Google ini perusahaan apa ya, cara naiknya gimana. Jadi itu informasi itulah yang menjadi tugas dari kehumasan ya, pengertian dari publik atau masyarakat. Yang kedua, kepercayaan dari publik, public confidence. Jadi biar masyarakat percaya bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang tidak punya dampak oke ke masyarakat, itu adalah tugas humas ya. Memberikan semua informasi yang memang publik ingin tahu, itu adalah tugas dari kehumasan. Tergantung juga nanti biasanya dari pemasaran, misal butuh harga. Karena kemarin kan misal waktu harga apa ya, tiket naik ya, tiket kereta naik, tiket pesawat naik, itu kan pasti orang image-nya udah gimana gitu terkait dengan transportasi udara. Nah itu udah tugas dari humas ya, untuk memastikan masyarakat tetap percaya menggunakan maskapainya. Jadi dari pihak pemasaran sendiri sudah punya planning kan, oh ini diinformasikan yang A saja, kalau ada promo tanggal sekian bulan sekian menggunakan kupon ini, menggunakan website gitu, jangan pakai marketplace misalnya. Nah otomatis nanti di bagian humas dia juga ikut maintain beritanya. Ketika sudah dipublish, bagaimana responnya, itu bagian kehumasan yang mengolah semua hal itu ya. Jadi kepercayaan publik itu juga penting. Yang ketiga adalah dukungan publik. Nah ini penting ya, kalau sudah percaya tapi tidak ada dukungan, tidak ada fans yang loyal, tidak ada pelanggan yang setia, tidak ada pengguna yang setia yang menginformasikan dan rekomendasikan perusahaan itu ke teman-teman yang lain, juga tidak akan perusahaan itu bertahan. Jadi inilah tugas humas juga ya, memberikan suatu dukungan, mendapatkan suatu dukungan dari masyarakat ya, biar masyarakat itu terus menggunakan jasanya atau terus menginginkan perusahaan itu eksis. Yang terakhir, kerjasama dengan publik. Tentu saja yang tadi sudah kita bahas sebelum-sebelumnya ya, ada kegiatan yang melibatkan masyarakat di situ. Kalau menurut Rosadi Ruslan, tujuan yang lain ya, menurut Rosadi Ruslan, secara umum tadi juga sudah dibahas menumbuhkan citra positif. Tadi image itu penting sekali, karena orang kan inginnya yang baik-baik, tidak yang buruk-buruk. Kalau dikasih yang buruk pasti nggak mau dong, pasti dikasih kualitas yang kurang oke, kita pasti nggak mau. Masa kita belanja terus barangnya kok nggak fresh, itu kan pasti citra yang di pikiran kita ya tentang perusahaan itu, pasti aduh kok nggak disortir dengan baik, kok harganya kemahalan, oh berarti seperti ini. Jadi pikiran kita sudah yang buruk-buruk. Nah itu citra akhirnya yang timbul ya, image perusahaan itu yang kena. Jadi itu tujuan public relation itu untuk mengkonfirmasi kenapa bisa terjadi seperti ini. Oh iya, karena memang lagi ada masalah. Oh memang kalau mau gratis ada di tanggal sekian. Jadi itu informasi itulah yang dilakukan oleh kehumasan. Yang kedua, mendorong pengertian publik. Tadi juga sudah diinformasikan ya. Yang penting publik itu memahami apa yang terjadi dengan perusahaan tersebut.
Lalu yang ketiga, mengembangkan sinergi fungsi pemasaran. Tadi juga sudah disinggung ya, pemasaran. Jadi semua hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan itu tidak bisa dipisahkan. Misalnya tadi ada harga yang naik, harga yang turun, ada promo, itu pasti bagian pemasaran yang paling memahami. Namun bagian kehumasan juga ikut memantau semua respon masyarakat yang terjadi terkait dengan informasi yang diberikan pemasaran. Lalu mendukung bauran pemasaran juga sama ya. Bauran pemasaran tadi kan marketing mix ya, ada 4 hal gitu ya, 4P, price, produknya oke, bagaimana respon masyarakat gitu ya, harganya agak dibuat mahal karena limited edition, bagaimana respon masyarakat, bisa memahami dan menerima atau tidak gitu ya. Tempat pemasarannya ya, distribusinya udah pas atau belum, nanti akan ada respon. Ya, respon ini akan ditanggapi oleh bagian pemasaran, juga dipantau oleh bagian kehumasan. Ini yang membangun, memperkenalkan merek. Nah, tentu saja namanya merek atau brand itu sangat-sangat dipantau, atau tujuannya terus punya pikiran yang baik-baik di pelanggan ya. Ketika kita menyebutkan satu merek, otomatis kan pikiran kita ada satu kata gitu. Ketika kita dengar kata Garuda Indonesia misalnya, itu pasti ada satu kata di pikiran kita apa, misalnya on time, mewah, atau excellent dan sebagainya, excellent service misalnya. Kalau kita mendengar kata iPhone sampai iPhone atau Apple, itu apa yang ada di pikiran kita gitu ya, mahal misalnya atau eksklusif. Jadi itulah image atau satu bayangan yang muncul di benak pelanggan terkait satu nama produk. Jadi itu yang image yang sudah dibangun, itu tujuan dari humas. Nah, fungsi utama sendiri ada 3 ya. Jadi tujuannya seperti apa, membangun image. Nah, fungsinya, gunanya kehumasan itu mengevaluasi semua hal informasi yang sudah diberikan ke masyarakat, butuh feedback buat perusahaan itu sendiri. Apakah hasilnya masyarakat bisa menerima info ini, apakah kegiatan ini cukup bisa membantu masyarakat mengurangi beban hidupnya misalnya, apakah ada masukan, apakah masih ada kekurangan, ada komplain seperti apa. Nah, itu hasil evaluasinya nanti akan masuk ke kehumasan dulu, baru diolah ke bidang yang memang menjadi kegiatan utama di perusahaan itu. Yang kedua, masukan para eksekutif atau masukan untuk para manajer operasional atau untuk para owner dan CEO di perusahaan. Tentu saja karena dia yang garda terdepan berhubungan dengan masyarakat dan pelanggan ya, nanti data itu dapatnya dari situ, dari humas, baru nanti naik ke bidang-bidang tertentu ya, baru nanti dirapatkan ketika ada komplain, masukan dan sebagainya. Jadi semua datanya di situ, ada di humas dulu. Lalu yang terakhir, mempengaruhi pendapat umum. Nah, kenapa bisa mempengaruhi pendapat umum? Nah, tentu saja apalagi era digital ya seperti ini ya, ketika sudah ada konfirmasi dari pihak perusahaan ya, ternyata saya tidak bersalah atau kami tidak bermaksud seperti itu, kami melakukan kesalahan, otomatis kan ada 2 kubu nanti di masyarakat ya, yang percaya dan yang tidak, yang bisa menerima konfirmasi itu, klarifikasi itu, dan yang tidak. Nah, yang bisa menerima kan berarti artinya dia terpengaruh atau bisa accept ya, bisa mengerti apa yang diinginkan perusahaan. Yang tidak ya otomatis saat itu belum terpengaruh, tapi ada akhirnya terjadi 2 kubu, dan lama-lama itu kan pada akhirnya jadi satu ya, jadi satu kubu walaupun samar-samar sih gitu ya. Untuk kegiatan utama dari public relations, yang pertama adalah menjalankan program terencana. Nah, jelas namanya PR, kehumasan punya program banyak banget ya. Misalnya akan ada publikasi, akan ada iklan, akan ada klarifikasi, akan ada wawancara, bermacam-macam. Nah, itu sudah punya jadwal mereka, punya schedule. Dan itu rutin, tiap seminggu sekali bikin berita, tiap 1 jam sekali update di timeline Twitter, misalnya bikin iklan seperti itu. Yang kedua, berhubungan dengan publik.
dan organisasi lain. Ya jelas karena sebagai mitra dan sebagai objek itu tadi namanya humas tidak bisa dia kerja itu sendiri, pasti butuh pihak lain gitu ya, karena tujuannya adalah timbal balik dan memantau pendapat perilaku di dalam dan di luar perusahaan. Tentu saja tadi mengevaluasi semua feedback atau masukan informasi yang sudah kita berikan, apakah dapat hate misalnya, dapat love misalnya, disukai atau tidak disukai. Nah itu dipantau lalu dievaluasi, baik yang di dalam perusahaan juga, wah saya nggak terlalu senang klarifikasi seperti ini caranya, pantas hasilnya gini. Nah itu kan butuh evaluasi mendalam untuk ke depan, lalu menghasilkan perubahan yang khusus. Ya perubahan khusus ini dalam kaitannya adalah kebijakan ya, kebijakan, sikap dan perilaku di organisasi. Misalnya tadi dapat aduan komplain, ya otomatis nanti akan di training lagi, berarti pelayanannya di perusahaan ini kurang oke, butuh yang oke lagi misalnya. Nah seperti itu. Lalu menciptakan, memelihara hubungan. Nah sama ya, memelihara hubungan tadi dengan mitra, dengan masyarakat agar tetap terjaga dan image juga tetap terjaga, terpelihara dengan baik. Nah menyesuaikan kebijakan, misalnya dari pemerintah mengharuskan harga tiket itu naik, nah otomatis kan tuh kebijakannya berubah ya, jadi harus diinformasikan ke masyarakat dengan cara tadi melalui kehumasan atau melalui berbagai lini media massa atau juga melalui official media, sosial media mereka. Yang terakhir menganalisis pengaruh kebijakan. Nah kalau sudah diinformasikan mereka bagaimana responnya, kita bisa analisa baik kebijakan yang dibuat perusahaan sendiri maupun dari pemerintah ya. Bagian dari PR sendiri tadi yang pertama butuh sebuah perencanaan, karena namanya kehumasan kan kegiatan komunikasi yang terencana ya, tidak mungkin tiba-tiba muncul sebuah klarifikasi gitu kan, nggak mungkin. Atau hari ini aku mau wawancara untuk apa gitu kan, nggak jelas. Jadi harus jelas, harus tertata, harus terschedule dengan baik. Nah perencanaan ini yang terkait apa saja, terkait dengan bagaimana menjaga image ya, membentuk image, memelihara, memperkenalkan perusahaan juga, kalau baru memperkenalkan produk juga ya, meningkatkan juga hubungan dengan komunitas gitu, komunitas apa saja, misalnya produk ini produk makanan, jadi komunitasnya misal komunitas kesehatan atau komunitas olahraga misalnya, jadi endorse-nya. Nah ini bagian dari humas yang terus memantau komunikasi ke komunitas tersebut yang bekerja sama dengan produk perusahaan itu. Juga kehidupan dari masyarakat itu juga kita harus rencanakan, jangan sampai kita menginformasikan hal-hal yang buruk dan masyarakat terpengaruh gitu ya. Dan juga berkaitan dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan perusahaan, misalnya mau ada event baru, mau ada akhir bulan itu misalnya akhir tahun ya, akhir tahun ada promo, atau di tengah bulan ada promo tertentu misalnya. Nah seperti itu perencanaan. Lalu pelaksanaan, nah kegiatannya seperti apa sih kehumasan yang nanti Bapak Ibu akan cek ya, interview kegiatan sebenarnya mereka tuh ngapain aja. Nah untuk kehumasan yang dilakukan itu adalah melakukan publikasi atau publisitas. Tadi ya publikasinya bisa macam-macam, bisa melalui media massa, bisa melalui wawancara di TV, bisa di radio, atau membuat artikel dan sebagainya. Atau bahkan periklanan ya, mendemonstrasikan sebuah kegiatan gitu. Kalau Bapak Ibu punya Instagram, masuk ke Instagramnya Apple ya, itu ada demonstrasi produk Apple yang terbaru iPhone 12. Itu banyak sekali demonstrasi Apple di situ, produk iPhone 12. Bisa bikin film sendiri sekelas sinematik gitu ya, bisa bikin percobaan-percobaan yang sifatnya seperti di lab, kimia, di fisika gitu ya, sains. Nah itu demonstrasi ini, video-video ini kan diunggah di timelinenya Instagram ya, yang terkait produk Apple. Nah ini bagian dari kegiatan humas, jadi orang humas yang kerja seperti ini. Ada juga propaganda, ada juga pameran, sales promotion, ada juga house organ atau organisasi ya, organisasi yang berkaitan dengan open house di sini ya. Ya ada open house juga ya, pembagian penerbitan majalah
House Organ itu penerbitan majalah agar pencitraan atau image yang sudah dibangun itu terus diinformasikan gitu dengan baik melalui majalah khusus gitu ya. Misalnya sudah pernah mendapatkan brand award, the best brand award di tahun sekian terkait dengan pelayanan publik, maskapai terbaik misalnya ya, memberi pelayanan terbaik versi Traveloka atau apa. Nah, ini bagian dari humas nanti yang akan melakukan. Terakhir adalah evaluasi atau penilaian. Jadi semua kegiatan PR itu harus dievaluasi apapun bentuknya. Programnya sudah jalan atau belum, pamerannya sudah selesai dan hasilnya seperti apa, itu perlu cek and recheck. So, kesimpulan dari public relation itu sebenarnya ada 3 hal. Yang pertama adalah terkait kegiatan komunikasi ya, memberikan informasi dan sifatnya adalah terencana yang berkaitan dengan rencana membangun perusahaan, image-nya supaya terjaga, memperkenalkan produk dan sebagainya, memelihara komunikasi juga dengan mitra. Nah, itu yang dimaksud dengan kegiatan komunikasi. Nah, melalui apa aja komunikasi itu? Bisa kegiatan berkaitan dengan publikasi, bisa juga promosi, periklanan dan sebagainya. Nah, tujuannya apa? Harus ada komunikasi melalui publikasi untuk membangun tadi kepercayaan publik dan pengertian publik, juga membangun image yang baik. Oke, itu saja teman-teman dan Bapak Ibu semua terkait materi hari ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa Anda sampaikan di WhatsApp grup kelas atau di kolom komentar channel YouTube di bawah ini. Jangan lupa berikan namanya, NIM, kelas, baru pertanyaannya, supaya saya mengetahui siapa yang bertanya dan nanti coba saya jawab yang Bapak Ibu atau teman-teman tanyakan. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas pertanyaan apa saja yang nanti harus dibuat, yang harus direncanakan ketika kita akan melakukan interview di bagian kehumasan di bidang instansi Bapak Ibu masing-masing. Karena nanti ini menjadi bahan untuk membuat laporan ya, membuat laporan yang akan dikumpulkan di akhir semester. Baik, cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jaga kesehatan selalu dan juga tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.